Akhirnya Brio Turbo Mobi selesai. Ini adalah mobil Super Giveaway AMX 2021 Pekanbaru yang bakal diundi pada 7 Agustus mendatang. Kita ulas modifikasinya. Sedikit flashback ke sebulan lalu, jadi Om Mobi memberi kita tantangan untuk memodifikasi Brio ini. Jadi waktu itu Om Mobi membeli mobil ini langsung di Karsam Experience Center di kawasan Pondok Indah. Dan ternyata yang dipilih adalah Honda Brio Satya tahun 2015. Dan kita dikasih kesempatan untuk memodifikasi mobil ini. Jadi rencananya mobil ini seperti yang sudah tadi saya bilang, akan menjadi Super Giveaway-nya AMX 2021 Pekanbaru yang bakal berlangsung beberapa hari lagi, yaitu 7 Agustus mendatang. Dan langsung aja kita bakal bahas modifikasinya. Yang pertama kita bahas adalah modifikasi di sektor eksterior. Yang utamanya kita lakukan adalah mengganti tampangnya. Karena ini adalah Brio sebelum facelift, kita ganti tampangnya menjadi Brio paling baru. Karena semua juga setuju bahwa Honda Brio terbaru itu tampangnya lebih ganteng. Cuman sayangnya facelift cuma bisa dilakukan di bagian depan, tidak di bagian belakang karena beda konstruksi antara Brio lama dan juga Brio baru. Yang kita ubah adalah rangkaian headlamp tentu aja karena berbeda jauh, dan juga kap mesin. Nah, headlamp ini kita padukan juga dengan grill yang juga baru, dan tentu aja kita kasih logo Honda merah di sini karena merah itu katanya racing. Oke? Nah, tapi kita nggak membiarkan tampilan faceliftnya standar, kita ganti bumpernya dengan versi custom. Ini buatan NMA Workshop. Bumper ini kita bikin aksennya sporty, makanya kenapa bisa dilihat agak sedikit agresif untuk lubang-lubang airdam di sini. Karena biasanya bumper racing itu selalu mengekspos airdam yang besar. Di depan kita bikin airdam besar, dan juga di bagian belakang kita kasih sedikit diffuser di bagian tengah, dan itu mencirikan mobil ini racing banget. Oke, sebelum lebih jauh soal body kitnya, saya juga ngasih informasi bahwa paket facelift ini kita dapatkan dari Dance Motor. Lumayan lengkap paket faceliftnya, dan ternyata menurut keterangan Dance Motor, untuk memasang paket facelift ini tidak harus mengubah rangka di bagian dalam Brio ini, karena udah bisa langsung tinggal plug. Oke, selanjutnya untuk body kit ini di depan kita senadakan dengan side cut di samping. Nuansanya tetap sama, bergaya-gaya racing, dan biar sesuai dengan gambar yang sudah diberikan Om Mobi kepada kita memberi aksen airdam atau air scoop di atap. Itu cuma style aja, kita tidak bolongin. Gayanya cuma seperti itu. Lalu kita juga memberikan di sini ada spion custom. Kita bikin dudukannya dan kita ganti spionnya dengan yang lebih racing. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk bagian belakang. Pada bagian bodi kita mengganti spoiler yang besar ini. Jadi spoiler besar ini custom juga. Ini kita bikin di NMA Workshop. Dan inspirasinya memang dari mobil-mobil balap. Tapi asiknya nih, kita mendesain spoiler ini bisa mengisi kekurangan Brio yang tepos di bagian sini. Jadi kalau lihat dari samping, bagian belakang Brio tuh yang Brio Turbo ini kelihatan lebih berisi. Dan ini dia bagian bawahnya, bumpernya. Kita berikan diffuser yang cukup agresif
Dan juga bagian bawah ini kita cat dengan cat anti gores Raptor. Makanya bagian bawah ini sangat krusial atau tidak mudah tergores karena pemakaian cat tersebut. Oke, selanjutnya dari bagian perlampuan. Jadi ini kita custom, ini tetap lampu bawaannya Brio. Cuman kita custom oleh Young Motor, kita disupport untuk mengganti mikanya menjadi warnanya lebih gelap. Ini adalah mika custom yang dicat supaya terlihat agak smoke bagian sini. Dan keuntungannya dengan mika dicat custom ini bukan stiker, adalah dia lebih permanen dibanding tempelan stiker biasa. Dan di lampu-lampu dalamnya ini kita disupport juga oleh Osram. Jadi semua lampu belakang ini memakai produk dari Osram LED. Oke, hal yang sama juga dilakukan di lampu depan. Headlamp depan itu kita juga custom oleh Young Motor. Bukan cuma mikanya aja yang dibikin smoke, tapi reflektor dalamnya dicat hitam biar lebih sangar tampilannya, dan juga diberikan lampu dari Osram yang sangat terang. Oh ya, sedikit update, karena dalam perkembangan pengerjaannya kita mau membuat mobil ini terlihat lebih sporty dan modern, makanya kita tidak memasang dua buah lampu fog lamp di depan seperti gambar contoh sebelumnya yang sudah kita kasih. Sebagai penggantinya kita kasih light bar di bawah dari Osram juga, dan menurut kita itu lebih stylenya jadi lebih modern. Karena dengan gaya dua buah fog lamp di depan itu mencirikan mobil rally tahun 90-an. Nah, kita mau bikin nuansanya jadi lebih modern, makanya kita pasang light bar di depan sana. Oke, selanjutnya kita bakal bahas soal kaki-kakinya. Jadi yang kita pasang ini adalah velg torsion, dan mari kita lihat lebih dekat. Jadi ini adalah velg lokal, mereknya Torsion, tipenya adalah TR20. Ukuran yang dipasang di sini adalah 15x7 inci, jadi dia sangat pas dengan fendernya Brio, tidak mentok, dan juga PCD-nya 400. Jadi memang pas sekali. Dan velg ini adalah velg casting asli buatan Indonesia yang warnanya abu-abu seperti ini. Jadi warna grey ini ternyata adalah line up terbaru warnanya dari TR20. Dan ini velgnya kelihatannya jadi pas banget sama bodinya yang putih. Sementara untuk bannya kita pakai sebuah ban, ini adalah Yokohama Advance Fleva. Jadi dia kalau dilihat positioningnya dia termasuk dalam kategori flagship teratas dari ban Yokohama. Di ban ini ukurannya 155 50 ring 15, dan dia mengkompromikan pemakaian harian. Dia sangat ngegrip, dan juga yang penting adalah dinding-dindingnya ini kelihatan keren banget seperti ban-ban racing. Velg ini juga biar kesannya racing kita pasangin baut roda yang racing yang panjang-panjang. Dan di balik roda ini kita pasang suspensi yang juga buatan lokal, coil over, yaitu LB suspension. Dan saya sudah nyoba sendiri suspensi ini, dia bisa diatur tingkat ketinggian suspensinya, dan dia tidak keras, tidak seperti coil over yang kesannya kaku gitu. Saya mesti apresiasi tinggi banget nih buat LD suspension, mantep. Dan biar bantingannya tidak terlalu menghentak sebenarnya, kita juga pasang seperti spring buffer gitu, yaitu prime suspension. Jadi dia posisinya ada di antara spring coil overnya. Oke, kita bakal lanjut ke interior. Oke, jadi ini bagian interior dari Brio Turbonya Omobi. Jangan heran nggak ada setirnya, karena kita memakai boskit setir yang sifatnya quick release. Jadi inilah kita pakai supaya gampang masuk ke jok sini. Karena ini adalah jok bucket yang kita pasang di sini. Nah, quick release ini kita padukan dengan setir racing dan juga shift knob racing, biar aksen dari keseluruhan interiornya itu racing gitu ya. Termasuk juga di sana ada boost meter buat memantau tekanan turbo. Dan di bagian belakang kita juga pasang X-bar untuk menjaga bodi mobil ini supaya lebih
rigid sesuai dengan karakter racingnya. Oke, selain itu seperti yang bisa dilihat, jok ini sudah diganti dengan jok racing. Ini adalah jok karbon buatan lokal, dan ketika dipasang ke sini bisa dipasang dengan sempurna. Jok ini tidak terlalu sempit buat ukuran badan seperti saya ya, dan juga tidak terlalu lebar. Asiknya adalah selain dia enak didudukin, jok ini juga bisa dipakai harian karena ada fitur maju mundurnya. Jadi kita tetap memakai rel yang standar supaya jok ini bisa tetap nyaman dipakai. Nah, karena jok ini sudah berwarna hitam, makanya beberapa bagian interior di sini kita ubah semua warnanya menjadi hitam. Termasuk juga membungkus jok lainnya dengan bahan sweat berwarna hitam. Jadi jok depan kiri dengan sweat juga, belakang juga dengan sweat, termasuk dengan plafon di sini semua berbahan sweat. Dan biar nuansa hitamnya itu senada semua, beberapa bagian dashboard, door trim, dan juga bagian-bagian plastik yang bawaan mobil ini tuh warnanya krem, kita ubah warnanya menjadi hitam dengan cat khusus. Jadi ini benar-benar hitam semua, kesannya racing, dan yang paling penting adalah kelihatan maco. Dan biar aksen di interior ini senada dengan livery di luar, kita pasang seat belt berwarna kuning yang juga disenadakan dengan semacam ring di setir ini, supaya semua bagian ini menjadi ngeblend gitu, jadi kesatuan. Jadi semua pengerjaan interior ini dilakukan oleh kolaborasi dua bengkel, yaitu untuk support bahan sweatnya, dan juga pengerjaan pengecatan ini dilakukan oleh Veto Concept. Sementara untuk pemasangan jok, lalu pemasangan bahan ini ke joknya termasuk dijahitnya dan plafon, itu dilakukan oleh bengkel Axis dari Bandung. Dan jangan lupa bahwa jok ini adalah jok lokal, jok racing lokal buatan dari Hub Custom. Dan kita lanjut ke mesin. Jadi sebelum kita bahas mesin, saya juga mesti kasih informasi bahwa pengecatan mobil ini, warna putihnya ini, kita didukung oleh Belcoat Paint. Jadi ini adalah cat dalam negeri yang bukan cuma cepat kering catnya dan gampang digunakan. Cat ini didevelop berdasarkan iklim yang berada di tanah air. Jadi cat ini tahan lama sesuai dengan cuaca atau suasana kelembapan di Indonesia. Yuk kita lihat. Ini adalah bagian utama yang diwanti-wanti Om Mobi harus sempurna. Jadi kita minta bantuan Garage Auto Works di Bandung untuk memodifikasi bagian dapur pacu ini. Jadi mesin 1200 cc-nya Brio kita pasangin turbo kit yang dalam paketnya terdiri dari selain keong turbo, ada juga piping aluminium, ada juga dengan intercooler, blow off, lalu ada open air intake dan juga piggyback. Nah, dari paket itu kita menghasilkan kenaikan tenaga daripada standarnya, yaitu sekitar 30 horsepower. Jadi ketika di dyno, mobil ini mendapatkan 70 horsepower di roda, dan ketika sudah dipasangin perangkat turbo ini, tenaganya naik menjadi 103 horsepower. Artinya range-nya itu terbilang jauh. Makanya mobil ini rasanya enak banget. Seperti yang sudah bisa kalian saksikan waktu saya mencoba mobil ini langsung di jalanan. Mesin turbo ini juga dipasangin exhaust system dari header di belakang sini. Lalu ada mid pipe dan juga muffler dari Garage Auto Works. Jadi bikin suaranya lebih merdu. Apalagi ketika kita shifting dan blow off-nya bersiul, itu bikin sensasinya mantep banget. Oke? Nah, mobil ini juga kita pasangin kaca film dari Cool and Light. Jadi
Ini adalah brand kaca film dari Singapura. Kebetulan ada distributornya di sini. Yang kita pasang secara keseluruhan ada cool and light yang kadar kegelapannya adalah 20%. Keunggulan kaca film ini ketika kita lihat dari dalam itu sensasinya seperti mobil nggak pakai kaca film. Padahal dia bisa mengantisipasi panas dari luar. Dan untuk menggenapi penampilan Brio Turbo yang sudah sangat racing ini, kita juga pasangin livery. Semua stiker yang menempel di sini nih itu dari Max Decals. Jadi Max Decals mereka merancang semua stiker ini mengikuti dengan lekuk dan juga gaya racingnya Brio Turbo ini. Yang paling penting adalah nih stiker-stiker ini itu tahan lama, warnanya tidak cepat pudar, dan dia gampang banget untuk ditempel ke mobil. Satu lagi yang paling penting, mobil ini juga walaupun sudah ada liverynya bisa dengan mudah di coating seperti mobil biasa karena stiker ini sudah ada lapisan halusnya sehingga dia aman untuk di coating. Oke, itu aja pembahasan soal Brio Turbo ini. Jadi sebaiknya kalian langsung membeli saja tiket IMEX Virtual Stage Pekanbaru pada 7 Agustus mendatang, which is beberapa hari lagi. Langsung aja beli tiketnya melalui www.imx2021.net. Karena di situ kalian bukan cuma bisa menyaksikan acara-acara atau konten-konten otomotif seru yang diisi juga oleh para influencer otomotif, tapi juga kesempatan untuk mendapatkan undian Brio keren ini. So, itu aja video kali ini. Sampai ketemu di IMEX 2021 Pekanbaru. Bye.